lokasi menentukan prestasi itu hanya sebagai salah satu faktor aja ya. Itu cuma satu faktor aja karena banyak faktor-faktor lain yang menentukan dari keberhasilan bisnis lu sendiri. Oke, selamat pagi. Kembali dengan Ban Serep. Bicara asal nyantai, serius, relax, sama P-nya apa ya? Nggak tahu karena kita belum nemu. Semangat. Maklum ya kalau aki-aki susah ya Bang. Semangat. Oke, jadi topik hari ini kita pengen lebih ngobrolin tentang gimana masih seputar usaha ya. Jadi gimana lokasi menentukan prestasi. Nah, judulnya hari ini kira-kira gitu ya. Nah, oke, mau sharing sedikit, Pak Wisnu? Sharing gua ya ini lokasi menentukan prestasi. dalam hubungannya dalam hal penjualan kali ya. Jualan, dagang. Namanya bisnis kan kita mulai skala kecil biasanya kita berdagang dulu. Karena nggak mungkin langsung baru buka bisnis langsung buka pabrik, buka kantor. Itu kayaknya mimpi basah di siang bolong ya. Bisa mimpi basah siang bolong aja udah bagus. Emang lu pernah ya? Belum Belum ya? Katanya bagus. Gua nggak tahu. coba ini. Anjir. berarti arahnya lebih ke dagang ya. Ya, Dagang. dagang. Karena kalau untuk teman-teman mungkin nanti asumsinya lokasi menentukan prestasi kan kita dibagi dua nih untuk bisnis, ada bisnis kantoran. Kalau kantor itu juga lokasi menentukan prestasi juga kan. Ya. Terus kalau dagang kan sudah pasti itu menentukan prestasi. Iya. Ya. Kalau dagangnya online gimana? Dagangnya online nggak perlu lokasi lah. Tetep dong. Kalau lokasinya dantah berantah, ongkirnya jadi mahal dong. Orang sekarang tuh mikirin ongkir kalau. Ya tapi kan masalah itu dia target market lu kan jadi spesifik kalau misalnya lokasi menjauh juga kan. Oke, cerita dong. Apa? Warung kopi juga. Warung kopi gue, oke, seputar lokasi ya. Ini sharing aja nih sama teman-teman. Jadi warung kopi gue itu pada awalnya gue cari tempat gitu ya. Gue simply lihat di OLX, oke, ada ruko disewain, kios sorry. Alhasil gue cek itu kios, jualannya rame, Kayak gini nih. rame, motor pada lewat, mobil pada lewat gitu ya. Deket pom bensin, terus pinggir jalan sebelah Indomaret, pinggir jalan gede gitu. Oke, akhirnya gue putuskan, ini sih nggak mungkin gagal, hitungan di atas kertas gue perfect, sempurna. Oke, hitungan sebentar aja gue balik modal nih, gue pikir gitu. Dan gue waktu itu plan untuk buka 24 jam. Kenapa? Di depan warung gue tuh ada tukang tambal ban 24 jam, ada klinik 24 jam, ada pom bensin ya, of course lah 24 jam, macam-macam lah. Nah, ternyata sebulan, 2 bulan gue jalanin waktu itu, meskipun akhirnya sekarang gue beralih ke gue expand ya, gue jual makanan dan gue jual lewat GoFood gitu. Cuman pada saat itu gue mikir gitu, sebulan 2 bulan warung gue kenapa sepi ya meskipun di pinggir jalan gitu. Akhirnya gue amatin gitu, meskipun kalau orang sudah pernah datang ke warung gue, dia akan balik lagi. Cuman kan bukan itu yang gue harapin ya, gue kan pengen itu bisa nge-grab banyak orang lah gitu, orang yang belum tahu jadi mampir atau apapun gitu. Hasil gue akhirnya tahu gitu loh, kenapa warung gue tuh sepi. Yaitu meskipun tempatnya dilihat itu secara kasat mata, anjir. Kasat mata. Kasat mata itu kelihatan kan ya? Kelihatan kan ya? Oh iya. Enggak kasat mata. Cuma ngeliat kayak putih doang gitu. Gitu yang ngeliat ya kok ada warungnya. Mistis banget. Jadi hari Kamis. iya, hari Kamis waktu malam Jumatan, Sunnah Rasul. Jadi ternyata gitu loh, tempat gue itu kenapa sepi dan kurang nge-grab itu pada saat awal itu ya karena jalurnya tuh jalur cepat gitu. Jadi orang naik motor ya lewat aja ngeng, mobil lewat aja ngeng gitu. Jadi sedangkan apa ya, gue udah usaha untuk masang spanduk gede, udah nyetak gue macem-macemin, gue bikin promo ini segala macam, tetap nggak kena. Simple sih gitu. Ternyata
ya orang ngelewatin gitu aja gitu. Emang sih pernah gue lakuin survei ya, gue tanya sama pengunjung gitu, yang kurang apa gitu, jawabannya satu sih gitu, nggak kelihatan. Nah, mau spanduk segede apa, emang mau gue bikin billboard segede gaban kan nggak mungkin juga kan. Ya cost to ratio-nya nggak akan ketemu lah gitu. Nah tapi memang ya kalau di Indonesia ini yang agak tricky, lu nggak bisa ngambil survei dari orang Indonesia. Itu pernah dibahas tuh. Kenapa orang Indonesia atau orang Asia pada umumnya itu kalau ditanya meskipun barangnya jelek, dia akan bilang bagus. Di Indonesia tuh kebanyakan makanan atau minuman tuh hanya ada enak dan enak banget. Jarang banget yang bisa jujur untuk cerita sebenarnya masa lalu apa. Jadi buat yang pengen jadi pelaku usaha atau apapun, mendingan tungguin tuh tempat, lihat sendiri masalahnya di mana. Gitu. Jadi akhirnya ya untuk ya namanya juga belajar ya gitu. Gue lebih pengen berbagi tips aja. Jadi kalau lihat tempat usaha jangan semata-mata lihat itu rame, lihat itu aksesnya gampang atau apapun, tapi banyak variabel lain. Satu itu jalur cepat, kedua parkiran, ketiga di sekitar lu ada apa gitu. Ya sama kayak tadi, gue awalnya berkepikiran oke, sebelah Indomaret mungkin orang mau ngopi, orang pengen beli roti bakar, orang pengen bikin apa, itu convenient banget gitu gue sebelahnya. Tapi yang terjadi adalah ya kanibalisasi, orang habis belanja ke situ bukannya mampir tapi langsung cabut karena parkirannya juga mungkin lebih convenient di sana ya gitu. Ya sekedar sharing aja sih. Kalau Om Berto atau Pak Wisnu gimana nih? Ya Om Berto dulu. Ya Ladies first deh. yoi, aki-aki first. Aki-aki first. Nah ini ngomongin masalah kita gambar ya. Ya. Ya kebetulan kan gue juga di sini punya warung lah ya, warung setengah resto. Posisinya memang tempat gue pinggir jalan banget dan sama juga sebenarnya di jalur cepat juga. Bukan di tengah jalan ya? Bukan tengah jalan, kalau tengah jalan orang pasti lewat pinggir. Oh. Ketabrak ya. Baik. Nah jadi posisinya kalau gue itu memang tempat ini gue sewa. Dulu sebelum resto ini tempat ini adalah kantor gue dan representatif untuk workshop juga. Which is gue ngambil ini kenapa di pinggir jalan, gue kan bolak-balik dulu itu setiap saat gue loading, keluar masuk barang, gue produksi, jadi aksesnya mudah banget untuk gue melakukan itu. Gue kirim barang, mau jam berapa aja bisa. Nah sekarang posisinya itu udah gak gue jalani. Sempat ada kita ngobrol lah kemarin ya, kenapa sampai resto ini berdiri. Jadi gue memanfaatkan tempat ini yang notabene kan memang di pinggir jalan. Akses orang di dua jalur, di jalur besar, di dua jalur dan jalur besar. Ya kalau menurut gua memang strategis banget gitu. Tapi ternyata di jalan kan memang tidak semudah yang dibayangkan walaupun kita menganggap ini strategis. Tetap ada effort yang harus kita lakukan, ada variabel-variabel lain yang juga kita harus pikiri. Contohnya apa tuh? Ya di jalur ini walaupun jalur cepat, tapi orang ngerem di situ di pertigaan. Di pertigaan pertama itu. Kedua, untuk traffic orang makan khususnya ya, di dua jalur ini, di jalur gua dan di jalur di depannya itu memang udah banyak orang buka usaha kuliner, tapi tidak seramai, tidak sehidup tempat lo. Bukan, tidak sehidup di tempat-tempat lain wilayah Cinere. Karena wilayah Cinere di Cinere di tempat gue ini termasuk wilayah Cinere yang dalam kan. Di wilayah dalam. Sedangkan wilayah Cinere yang depan itu yang sana tuh. Dusun. Di sebelah gue nih gunung. Belakang gue pantai. Depan gue sawah. Kalau orang tua suka berfantasi. Jadi gue juga harus mikir gimana caranya gue buka di sini. Orang tuh ngeliat lah. Nah makanya gue kenapa desain dari awal eye catchy mungkin. Gue buat merah. Kenapa merah? Kenapa nggak hijau? Kenapa nggak biru? Kenapa nggak? Karena merah itu lambang berani.
Nggak, gue pertanyaan gue simple sih, mungkin masalah bisa dikaitin ke branding ya. Gue tuh cuman kepikiran perusahaan yang gede-gede itu banyak kan pakai warna hijau deh, kenapa ya? Kayak Gojek, kayak Tokopedia, kayak siapapun tuh kok yang juara tuh yang hijau-hijau ya gitu. Karena hijau itu identik dengan uang. Uang mana hijau? 20.000. Enggak, sekarang ini Mata lu hijau. mata lu hijau, Oke. mata duitan. Ya Kalau kan? kolor hijau gimana? Nah, kalau hijau berarti Bingung lu jawabnya. gue mau jawab juga, gue mau kemana lalu? Kolor hijau? Ini pertanyaan bodoh aja. Gue penasaran kenapa sih gue dengan merah dan Wisnu gue dengan biru, gue sendiri gue dengan merah gitu. Lu kan juga merah juga, merah kuning loh. Kalau gue merah itu karena gue selalu gue punya filosofi sih di balik itu. Gue dulu tahun 2002 itu gue balap mobil gitu. Mobil gue merah, gue pakai Evo 3 warna merah. Kalah tuh gitu. Terus gue dihibur sama tim lain gitu. Gue bilang, don't worry Rizky gitu. Red car always the fastest. Terus gue punya filosofi, kalau merah itu selalu terlihat menarik. Jadi gue coba aplikasikan ke bisnis di mana itu menjadi suatu yang eye catchy gitu. Ya awalnya kalau gue itu ya gitu. Mungkin punya reason lain lah. Gue mungkin kalau merah ya pertama itu karena semangat sih, semangat, keberanian, dan kalau dari sisi kuliner gue juga pernah ya ini lah, apa namanya, merah itu lebih ke menggugah selera. Bukannya kuning ya? Kuning lebih ke bendera orang kalau ada. Tergantung. Ya. Iya sih, tapi kalau kita lihat KFC, McD yang main-main kuliner emang merah ya. Gue pikir-pikir. Ya sih sebenarnya sih tergantung itu sebagai salah satu ini aja sih gue bilang. Balik lagi kalau warnanya apapun, tapi kalau misalnya kita nggak punya selling point yang bagus, terus service lah semua aspek ya nothing sih. Ya hancur lebur juga ya. Warna itu hanya sebagai salah satu ini aja lah. Attractor factor. Kebetulan aja. Bahasanya berat amat. Nah balik lagi ke posisi 2. Jadi, kalau Posisi lagi. Posisi. Balik lagi ke lokasi. Maklum ya teman-teman, Wisnu ini otaknya agak-agak. Iya kan kuliah di sama Rizky. Dulu lu kesamper petir ya waktu kecil ya? Sama kayak lu. Kan habis lu gua. Enggak loh, kan lu lahir duluan loh. Tapi lu lebih sama petir. Jadi gimana? ya Lokasi. nggak semudah sebayang yang dibayangkan sih. Jadi walaupun tempat sini ramai sama kayak lo, jadi jalur cepat juga, nggak semua orang lewat tiba-tiba mampir. Kayak gue mikirin gimana caranya lebih engaging. Samping itu kan ada variabel lain yang gue harus pikirin gitu, marketing, terus gimana caranya was orang udah kesini, terus impression mereka tuh buat mereka balik lagi. Itu kan salah satu ini juga gitu. Dan kebetulan kan gue berada di posisi 2 jalur nih, jalur yang di depan gue sama jalur yang seberang yang dibatasin sama separator, which is orang kalau mau muter balik tuh jauh banget, lumayan sekitar 300-400 meter lah. Gimana caranya orang begitu ngeliat, ini ada ayam rentong di sini, ada jualan makanan, ada buah-buah terang lah. Dari sisi brandingannya buah-buah agak terang benderang baca. Itu dari sisi lokasi. Tapi balik lagi, variabel lain kan banyak selain lokasi. Lokasi memang menentukan. Wah, lo kalau misalnya buka di pinggir jalan rame, jalan strategis, tapi tidak ditunjang sama ya Hal-hal yang lain tadi. Marketing yang sesuai target. Terus apa yang lo jual itu juga mempunyai selling point, mempunyai nilai plus. Itu kan pengaruh banget gitu. Pengaruh. Jadi apa jawabannya gini, misalnya buat teman-teman yang baru mau ngelakuin usaha, apa hipotesanya kalau mau ngelakuin usaha mendingan pakai mobil jualan di pinggir jalan aja ala-ala nasi kuning nasi uduk pagi-pagi, yang penting tempatnya rame. Apa nih sarannya nih? Kalau misalnya gimana ya, itu kan kalau misalnya mau
masalahnya rame itu juga masih ada faktor lain lagi gitu. Kalau cuma rame doang, ya semua tempat kita pasti rame. Kita jual di jalan tol aja pada saat macet ya. Itu rame tuh. Nah, lu buka bagasi lu di situ. Tapi kan nggak bisa gitu juga. Iya, nggak bisa gitu juga. Cuman maksudnya kayak gini nih, waktu gua punya pengalaman dari tante gua lah, gitu. Dari tante gua, dia waktu itu buka warung makan juga, warung makan di daerah Ciputat di Kampung Hutan. Itu jalannya tuh jalan Kampung Hutan itu kan dari yang UIN mau masuk ke arah Bintaro. Itu kan jalur itu ramai banget kan. Dan lokasi dia itu kayak kayak food court gitu. Parkirnya luas gitu, ada beberapa tempat makan segala macem. Cuman itu dia aksesnya dia itu kayak dia mau masuk ke jalannya itu sendiri, orang itu ya gimana ya, pasti bakal kelewatan lah kalau misalnya mau lewat di situ. Jadi biarpun memang tempat lu strategis, tempat lu rame, tapi kalau misalnya lu tidak bisa mengkondisikan atau enggak, paling enggak lu taruh pelang di jalannya supaya orang belok aja gitu, minimal itu aja. Maksudnya orang bisa ngelihat paling enggak sekitar 100 meter lah, orang paling enggak bisa ngerem untuk itu di tempatnya tuh, kita bisa pelan berhenti gitu. Kalau gue ngeliatnya sih kayak gitu, kayak kayak tempat gue di Tebet itu kan orang udah ngelewatin pasar dulu lurus ya kan, paling enggak terus ada pertigaan sedikit, orang udah mulai ngerem di situ. Nah di situ kan mobil rame segala macam, dan itu kan pelang lu kelihatan kan, 60 Common House itu kelihatan. Nah orang pasti lihat apa ini tempat, nah lu baru bisa berhenti. Tapi kalau misal lu nggak bisa ngambil orang ancer-ancer buat berhenti, ya orang bablas. Nah tempatnya Om Beto udah strategis nih, pinggir jalan. Tapi ada satu, kehalang pohon. Ya pohonnya nggak jadi tebang tuh. Nggak bisa sembarangan juga nebang pohon malah ini. Izinnya banyak, mungkin lewat tanam. Ya. Sampai sekarang pun gue masih memikirkan gimana caranya untuk naruh branding yang aman. Ya, pohonnya lu cat gimana? Ya. Di sini ayam Pak Ento. Atau enggak ya lu bikin pelang di pelang lagi lagi di agak jauhan sedikit, sekitar 100 meter lu tulis 100 meter ayam pantong, jadi orang bisa ngerem gitu di situ, paling nggak bisa ngelihat ini apa nih, baru bisa berhenti gitu kan. Tapi kalau misalnya orang kalau misalnya kayak di tempat lu Ki, gua kalau misalnya gua nggak tahu itu tempat lu di mana, gua bablas pasti. Kebablasan pasti. Karena ya itu dia, maksudnya kalau emang lu berani, ya lu harus taruh pelang jelas gitu, warna Prisky, tapi di atas itunya. Kehalang oleh hingar-bingar meriahnya Indomaret dan pom bensin dan kawan-kawan. Ya, karena dulu gue pernah ingat tuh kalau jalan ke Jawa Piring Sewu 6.000 meter lagi. Piring Sewu 6.000 meter. Itu dari jarak berapa kilo udah tulisin tuh. Iya. Piring Sewu udah. Lo pernah makan situ nggak? Pernah. Akhirnya gue juga pernah makan di situ, saking gue penasarannya. Anjir, niat banget nih orang. Sebenarnya pernah nggak niat banget makan di Piring Sewu dari jarak 6.000 meter kasih tahu Piring Sewu. Pas restorannya dekat 100 meter lagi gue lupa pengen makan. Lewat Pak. Ya sebenarnya nggak perlu harus selalu ya gimana ya, nggak perlu terlalu jauh lah gitu. Naruhnya ya 6.000 meter kan 6 kilo berarti lu naruhnya kan. 6 kilo, sampai kebablasan tuh udah kebacot banget ya sebenarnya ya. Iya maksudnya, tapi jadi antara orang mau berhenti atau enggak, tiba-tiba orang udah lupa maksudnya. Apa udah kayak lu lagi lapar terus lu suruh nunggu kelamaan, akhirnya lu nggak lapar lagi kan? Iya. Kejauhan. Ya paling nggak 100 meter cukup lah jaraknya. Paling nggak kan ada lu taruh di pertigaan situ aja. Habis South City, belok kanan itu taruh di situ aja. Paling nggak orang baru mau masuk gigi 2, lu udah berhenti. Gitu. Kalau misalnya menurut gua sih pribadi, ya, kalau misalnya tempat lu itu gua samakan dengan tempat gua yang di Blok A.
Tempat lu itu ketutupan masalahnya posisinya. Nggak bisa naruh pelang 100 meter lagi, 100 meter lagi orang lihat portal rumah orang lagi. Makanya kayak gua nggak bisa ya dari awal gua buka di situ ya karena memang ya sudah gitu, gua pengen ya karena ditawarin sama teman gua aja, karena gua berbagi tempat di sini aja supaya bisa dia bayar sewanya lebih murah. Kecuali tempat lo outstanding ya, segede IKEA gitu ya, nggak usah ada pelang nggak apa-apa tuh ya. IKEA aja ada pelang. Iya ya. Ya. Nah kalau misalnya apa namanya ya itu dia, ini salah satu promotional tools sebenarnya gitu. Promotional toolsnya kayak gimana? Bahasa lu berat banget lo. Ya marketing promosi. Sama aja kan? Sama aja. Sama aja. Ya kayak trik promosi boleh. Nah jadi kayak kalau lu kan ketutupannya sama gerobak itu gorengan. Gerobak gorengan, sebelah kirinya itu adalah tukang jok gitu. Jadi orang posisi lu tuh bener-bener kejepit gitu loh di dan posisi lu kan kecil banget. Kejepit. Nah, paling enggak lu harus taruh di posisinya. Emang yang udah senior, apalagi udah malam Jumat ya. Udah pengen jepit-jepit aja. Cepet-cepet. Malam masih lama ya gitu. Belum nih. Belum jepit. Iya. Ya, jadi apa namanya? Gua lihat dari tempat gua sendiri yang di Blok A itu dari awal nggak ada COVID aja emang bukan tempat yang strategis. Bukan tempat yang strategis sama sekali gitu. Apalagi ada COVID-dah nih ya. Ada effort lebih untuk gimana caranya orang tuh tahu tempat itu. Iya, dan itu juga akhirnya gue cuman bisanya adalah dari Instagram paling nggak promosionalnya dari. Ngefek nggak Instagram lo? Kalau untuk di Blok A itu nggak apa namanya ya, nggak terlalu signifikan lah. Tapi kalau kata orang ya zaman now itu ramean TikTok daripada Instagram. Lu udah nyoba belum? Gue sih nggak pernah nyoba untuk ke TikTok atau kemana segala macam. Gue fokusnya satu di Instagram dan mostly orang yang datang ke situ adalah ya orang yang udah pernah ke sana dulu sekali, udah pernah datang ke sana, udah ngeliat tempatnya, habis itu mereka ngajak teman. Jadi sebenarnya yang dari apa namanya itu dari teman ke teman lah gitu loh. Jadi dari mulut ke mulut, ini tempat Orka nih di Blok A, enak nih tempatnya gini sepi. Kadang-kadang ada orang yang nyari tempatnya yang nggak terlalu hingar-bingar, nggak terlalu rame lah gitu. Ada juga orang yang senengnya wah rame, gue datang. Jadi ada dua nih kadang biasanya orang-orang kayak gitu. Lu sendiri masuk yang mana? Gue adalah orang yang tempatnya yang lebih seneng yang nggak terlalu rame. Kalau gue untuk ngopi gue pilih yang tempat sepi sih. Nah kalau maksudnya untuk coffee shop ya, coffee shop itu kan sebenarnya orangnya lebih apa namanya ya, pertama dibikin untuk jadi coffee shop itu kan tempat untuk hangout, tempat untuk ketemuan orang, buat ngobrol, buat kongko apa segala macam gitu kan, bukan tempat buat meeting, buat itu segala macam. Cuman seiring berjalannya waktu orang-orang bikin coffee shop gede-gede, akhirnya buat tempat meeting, buat tempat kerja, buat tempat kerjaan skripsi. Kayak lu lihat di Starbucks di Tim 2, gue setiap kali kalau gue mau ke food hall, gue turun eskalator, itu rame banget orang-orang di situ. Ada yang kerja, ada yang ngerjain skripsi, ada yang apa segala macem. Jadi kayak udah beralih fungsinya. Tadinya orang cuma buat tempat hangout, nongkrong segala macam, akhirnya jadi tempat buat kerja. Nah sekarang yang terjadi di Orka gua yang di Tebet juga begitu. Sekarang orang kalau hari biasa banyak orang-orang yang kerja di situ. Ya kan, ada orang yang kerja, ada orang yang cuma yang datang. Tapi gua OT ya, out of topic ya. Gua dari tadi ngeliatin muka lu kayak penjahatnya Batman tau gak sih? Kayak si Bane. Ya Bane. Kenapa sih harus diberangus gitu? Ya habis mau gimana? Kita protokol kesehatan begitu, mau gimana? Tadi kita ngomongin soal marketing strategi marketing lah ya. Nah, strategi marketingnya tadi gue bilang kalau tempat gua itu juga susah untuk di scale di Blok A ini kan susah nih buat menarik ke customer lah, karena emang udah tempatnya udah sepi. Sekarang tambah adanya COVID makin sepi lagi. Tapi ya alhamdulillah sekarang ada satu lagi di Tebet, itu yang bisa nolong gua banget lah itu.
Tebet itu yang nolong gue banget, karena kalau nggak ada Tebet ya udah habis tempat gue. Makanya sekarang gue alihkan yang Blok A itu untuk sementara itu untuk jadi training center untuk apa, untuk barista yang akan kerja di Blok A itu akan training centernya di situ, buat training center untuk Orka keseluruhan akan trainingnya dulu di Blok A. Jadi poinnya jangan stop berinovasi ya. Iya. Gitu. Punya tempat nganggur ya nggak boleh patah semangat. Gas terus saja. Gas terus. Jadi apa mau jual bed cover kayak mau jual apa, yang penting jangan stop karena itu mental pengusaha itu sejatinya. Ya kayak lu tempat lu kan tadinya warkop gitu, jualan baju juga kan di situ. Ya. Ya kan? Itu kan inovasi juga terus. Inovasi. Dan lu kan kemarin kalau nggak salah lu cerita sama gue juga kan, waktu pas lu buka warkopnya itu lu sempat nanya sama orang, kenapa sih warkop gua nggak terlalu rame, dan orang ada yang bilang sama lu kan katanya lu jangan nerusin bisnis orang lain. Iya. Ya kan? Jangan nerusin konsep yang sebelumnya. Ya konsep sebelumnya lu terusin gitu, karena lu harus menemukan konsep yang baru. Betul. Ya kan, kayak lu bilang sendiri ya ada ya kita kita ngomong jelasin brandnya aja ya. Apa sih yang jual mie apa? Sebenarnya dagang apapun itu nggak ada masalah, nggak ada yang salah dengan kita buka restoran jualannya Indomie, nggak ada yang salah dengan apapun. Jadi selama ada yang jual sebenarnya pasti ada yang beli gitu ya. Sebagai contoh kayak tadi nyebut merek ya, misalnya kayak Abnormal gitu. Kayak Abnormal. Dia jualan Indomie tapi premium gitu ya. Tapi memang tempatnya semua mendukung gitu. Gue melihat di situ ada emang market yang bagus gitu di situ gitu. Jadi jangan pernah losing faith sama produk yang dijual gitu. Misalnya produknya murah nih, produknya umum nih, produknya apa. Nah, kemas itu jadi suatu produk baru gitu loh. Karena sejatinya kita jualan makanan, jualan minuman, apalagi kopi ya gitu, itu sensitif banget sama tempatnya nyaman, tempatnya rame, tempatnya ada wifi-nya, kursinya enak, itu pengaruh banget. Karena gue masih nyebut tempat itu adalah produknya sendiri gitu loh. Orang kadang beli kopi bukan pengen ngopinya, tapi pengen duduk tenang sambil mikir atau sambil diskusi gitu. Ya, Dor. pernah kepikir nggak sih, Pak Mbak, lu pernah? Dornya lemas gitu. Pernah kepikir dan lu Dor. juga pasti pernah tahu ya, ada orang jualan gado-gado misalnya, jualan ketoprak. Dia posisinya di dalam kampung, Dalam mall. di dalam yang orang nggak lewat, tapi tempat itu rame Pak, disamperin orang, terus omsetnya sehari itu bisa Gede lah, lumayan lah. Bisa gede. Itu kan balik lagi, lokasi itu kan sebenarnya sebagai salah satu variabel aja. Variabel. Banyak hal yang harus dipikirin juga, gimana caranya jualan itu bisa sukses gitu. Jadi kembali ke 4P tadi. Lokasi itu hanya salah satu. Balik lagi, yang lo jual itu apa? Yang lo jual apa? Untuk menunjang itu Untuk apa? menunjang itu apa? Ada tim, kualitas rasa, komitmen terhadap kualitas itu sendiri. Jadi customer, klien itu datang kan bukan berdasarkan wah di tempat ini gue makan di sini udah. Dia pasti akan mencari sesuatu yang gue suatu saat harus balik lagi, harus beli lagi. Jadi lo kalau misalnya punya tempat strategis di pinggir jalan, orang lalu lalang, tapi lo nggak bisa menjaga komitmen, nggak bisa menjaga first impression orang itu datang terus pengen datang lagi, ya buat apa gitu. Betul. Sayang banget punya tempat yang strategis tapi nggak dimanfaatkan dengan yang Maksimal, nggak dimaksimalkan. variabel lain yang justru itu Menunjang. yang penting, Yang membedakan kali ya. Membedakan. Ya kayak misalnya ya, kita ngelihat di ini aja ya, bukan waktu sih, maksudnya kayak kita ngelihat tempat makan di Jogja deh. Banyak tempat-tempat makan di Jogja Kopi itu kelotok. yang enak-enak itu, yang maksudnya yang membekas, yang ramai segala macam, itu tempatnya sebenarnya bukan di tempat jalan-jalan utama segala macam, malah masuk ke gang kali ya. Tapi orang nyari gitu. Jadi
seperti treasure, seperti harta karun. Iya, ya bisa seperti treasure, maksudnya jangan terlalu terpatok sama wah lokasi gua rame, wah lokasi ini kayak gini segala macam. Tapi lo nggak punya identitas, lo nggak ada, lo nggak punya pembeda dari yang lain. Betul. Ya sama aja gitu loh. Karena gue juga berpikir sih, orang zaman now itu kayaknya lebih suka sesuatu yang anti mainstream deh. Kayak makin unik produknya, misalnya kopinya makin unik kopinya, penyajiannya, tempatnya pun juga unik, itu malah makin dicari orang sebenarnya gitu. Ya bisa kayak gitu. Tapi ya seperti kita yang ngomongin dari awal kan, variabelnya itu banyak. Nggak cuman kayak wah hanya unik doang atau segala macam. Yang di Jogja itu juga kalau nggak salah ada yang cuma jualan mie ayam, tapi kenapa rame? Kenapa? Karena yang jualan istrinya itu bule. Orang datang ke sana, maksudnya pengen lihat, gue disuguhin mie ayam sama bule, kapan lagi? Gitu, misalnya kayak gitu. Jadi apa gue harus operasi plastik? Bukan mie ayam, bukan cuma mie ayam tuh. My ayam. Nggak kepikiran loh, Di Jogja mau ke situ gue nggak Nggak nyampe gue juga. loh. Gue antisipasi di sini nih, dia belok bos. Gila. Enggak, proses orang berjualan, proses orang dagang kan beda-beda nih antara orang masing-masing orang. Jadi ada prosesnya dulu untuk matengin gimana nih caranya supaya ayam gue tuh apapun itulah, supaya makanan yang gue jual tuh enak, makanan yang gue jual beda dari yang lain. Lokasi itu menurut saya salah satu hal pendukung yang bisa nge-boost jualan itu bisa lebih dilihat sama orang gitu. Nah kalau gue di sini memang kebetulan sebelumnya gue udah ada tempat di sini, ya gue manfaatin. Maksudnya kenapa enggak gitu, orang kan traffic di sini banyak, tapi tetap PR kan masih ada, banyak juga PR. Tapi ya balik lagi seperti yang gue bilang tadi, gimana begitu orang begitu datang first impressionnya oh beda nih, datang lagi. Ada variabel lainnya, service juga, variabel lain ya. Emang lo ngasih service apa sebagai satu nilai tambah di sini? Contohnya mobil, gimana? service handphone. Nggak dari tadi kan ya apa ya? Kayak arahnya patah banget. Ini putar balik kan tadi ini. Kayak jokes hari ini value patah banget. Value added gitu loh. Maksudnya bentuk servisnya seperti apa? Apakah misalnya menuhin standar nyaman orang aja udah cukup, atau lo mau bikin model kayak Hooters gitu ya, yang apa, ayam pantong pelayannya banyak susu gitu. Ya enggak, gue nggak tahu sejauh mana lo memberikan servis itu gitu. Nggak, servis sebenarnya servis bisa ke breakdown lagi ke beberapa. Servis kan sempat bersih, salah satu servis juga. Waiters juga bersih, ramah-ramah, salah satu servis juga. Time service juga salah satu servis juga. Terus jarak radius berapa kilo kita mau antar, servis juga banyak sih. Kalau di gua ya, itu sebagai salah satu selling point juga. Selling point. Oke. Cepetan ngomong. Lo nunggu Pak Wisnu lah. Apa? Gue tadi udah ada beberapa yang kepikiran, maksudnya kalau misalnya untuk awal untuk memulai satu bisnis itu sebenarnya kalau misalnya lu belum punya lokasi, lu belum punya tempat, ya misalnya lu mau jualan online apa segala macam, lu harus bisa bikin pembeda lah di antara brand-brand lain. Misalnya kayak sekarang itu orang banyak jualan makanan, orang banyak juga orang jualan makanan itu online. Cara paling ideal untuk ngetes market. Cara paling ideal untuk ngetes market adalah sekarang jualannya online. Online itu juga, lo juga nggak bisa. Oke, gue jualan makanan, gue jualan apa nih misalnya? Taruhlah gue jualan mie ayam, gue jualan bakso tahu, atau gue jualan ketoprak segala macam. Nggak jadi masalah. Misalnya, oke, produk lo sama. Yang lo bedain dari apa? Misalnya dari packagingnya, ya kan? Terus dari misalnya pelayannya. Pelayan orang online. Gue kepikiran Hooters tadi, sorry. Otak lu emang udah susah.
Jadi kayak misalnya dari kalau misalnya dari online itu misalnya responnya cepat misalnya gitu. Dan ngukurnya orang yang beli lagi ya, Ukuran jangan orang yang beli pertama kali, tapi orang yang beli lagi. Orang yang beli lagi, terus ada ya dan sekarang itu kan udah didukung dengan dengan teknologi yang udah maksudnya untuk kita yang dulu itu sekarang kita promosinya kan nggak perlu kayak naruh iklan di surat kabar di koran misalnya atau di mana di majalah, enggak, sekarang kan udah ada Instagram, ada YouTube, ada Gretong, ada TikTok segala macam, itu kan sarana lu tuh banyak gitu, cuman tinggal lu cari pembedanya aja. Lalu apa yang membedakan signature lu tuh apa gitu, kayak misalnya gua jualan kopi, semua orang jualan kopi, tapi semua orang punya signature masing-masing. Gua ngeluarin organik, itu signature gua. Yang beda di antara tempat kopi yang lain, gua punya organik, udah, gua main di signature gua aja. Ya, kalau misalnya Rizky punya warkop, yang membedakan dari warkopnya apa? Ya, mie carbonara. Bisa makanannya, bisa lokasinya kan, maksudnya tempatnya. Mie. Kopi. Anjir, kopi carbonara apa rasanya itu? Hah? Kopi carbonara apa rasanya? Gila lu. Kopi Lo, itu sekarang. by the way lo tau carbonara gak sih? Itu bukan karbon mesin tik, itu bukan. Kalau zaman dulu mungkin gak ada sih. Tapi nanti sekali-sekali mampir lah. Apa? Gue kasih mie carbonara nanti. Gua harus lapar banget Kita dulu. belum pernah ya. Belum Gue pernah. denger namanya mie carbonara aja kayaknya gue pengen sekarang ke sana. Oh iya, monggo. Karena kan ini salah satu ini juga kan, satu sarana orang tuh mie carbonara itu apa? Kayak gimana sih, interest lah orang paling enggak gitu kan. Paling enggak bikin orang nengok dulu deh, lihat apaan sih itu kan. Apaan? Karena mungkin kan sebagian orang tahu karbon itu apa, nara itu apa. Gila dipisah kata-katanya dipisah Karbon sama nara. bukan main. Ini bicara pakai EYD gak sih? Enggak benar-benar gue pengen nyobain carbonara. Siap. Tapi ya Itu bisa jadi signature lo kan. Signature. Gue masih pengen eksperimen sih dengan menu-menu lain sih gitu. Gue pengen Kalau signature gue kan memang ayam goreng asap. ayam goreng asap. ayam goreng asal. Ayam goreng asap itu benar-benar signature yang rate-nya gue lah belum ada kan selama ini di Cinere. Ayam asap mie carbonara apa? Roti kentut. Biasanya gue udah bilang kopi. Oh iya sih. Enggak signature. Oh, organik. Organik. Dasar. Jadi kalau menurut gue balik lagi nih, kita sebelum memulai usaha kan pasti kan pikirin dulu kan dari semua sisi pasti gitu. Trump card-nya apa nih gitu ya. Nah, apa lokasi itu sebagai salah satu Elemen. banyak elemen lain ya, tadi marketing, service, dan semua untuk menuju ke balik lagi kita bukan guru ya. Iya. Bukan. Tapi dosen. Dulu terus. Hah? Lihat deh, mukanya dosen banget ya. Gue dosen. Gue dosler. Reseller. Ya semua itu kan proses. Lo nanti akan ketemu titik di mana lo tuh harus lebih mengedepankan poin yang mana, poin service, poin marketing kan. Tadi lu dosen apa? Ilmu hitam apa? Gambar. Bertosidin. Siapa sih? Siapa sih? Nggak tahu gua. Oke, lanjut. Ya. Itu makanya orang tua tuh jadi potong ngomongnya suka lupa. Oke. Ya, proses lah. Kan kita juga pernah ngobrol kan. Jadi proses usaha untuk berhasil itu nggak sebulan 2 bulan seperti membagikan lapak tangan. Oh ya. Harus komitmen juga, fokus sama yang kita jalani. Jadi proses itu kan kita akan ketemu gitu. Apa sih yang harus kita kedepankan? Lokasi kan sebagai hanya salah satu Faktor pendukung. Tapi kalau lu punya lokasi yang bagus tapi tidak didukung dengan elemen-elemen lain itu apa? Jadi hipotesa lokasi nggak ada masalah. Jadi lu jualan es di Kutub Utara juga kalau service lu bagus, ada value added-nya tetap bisa dijual ya. Iya. Ya.
dan lo kalau mau ngeliat dengan perusahaan-perusahaan jualan yang udah berhasil kayak McD, KFC, lokasi itu tinggal ngikut mereka aja. Lo minta sama bosnya, bos share lo. Sherlock. Tapi kalau diperhatiin McD itu yang hokinya itu pasti di corner ya, pasti di corner dia hokinya itu karena drive-thru-nya dia nggak mau muter. Kalau gue perhatiin lo dari drive-thru yang lain tuh pasti kurang gimana gitu. McD punya tuh praktis gitu. Iya. Tapi ya kalau misalnya kita balik lagi ya soal tadi yang bilang Roberto bilang benar, lokasi itu hanya sebagai salah satu faktor yang dan gue tekanin lagi di sini membuat orang-orang yang mau mulai lagi bisnis, mau mulai usaha apa segala macam, jangan takut dulu dah, jangan takut gagal. Gagal itu karena itu cuman ya kayak Rizky waktu itu pernah bilang adalah cuma ngabisin kuota gagal lu doang. Ya. Karena you learn as you move along. Iya, jadi kalau misalnya lu Lagu itu Allah, lagu lagi. Maksudnya kalau gagal sekali, 2 kali, ya udah jangan apa patah semangat gitu. Santai aja gitu karena kita aja buka usaha aja itu gagalnya udah gue nggak bisa kayak itu sih. Gue buka usaha gagalnya lebih dari 10 ya gitu. Cuman ya gue mikir kita tuh harus pinter-pinter baca baca market lah paling enggak. Market kita tuh sekarang lagi trennya apa, lagi hype-nya apa, lagi dominannya seperti apa gitu. Kayak sekarang orang dari mulai yang makanan jadi, sekarang orang udah juga ngelihat frozen food juga sekarang udah jadi salah satu tren lah gitu kan. Atau sebenarnya kadang-kadang gini sih, gue mulai berpikiran pada saat itu kan. Awalnya gue buka warung kopi juga gue pikir karena gue ya simply gue kayak ikut-ikutan aja lah gitu. Tempat apa yang gampang apa ya gitu. But then akhirnya gue berevolusi, coba-coba bikin produk baru karena simple. Ikut-ikutan atau ngopi rezeki orang itu nggak selamanya berjalan gitu. Tapi lebih ke arah kalau emang mau buka suatu usaha, buka dari apa yang lu pikir lu lakuin dan itu layak jual. Yang lu terbaik bisa melakukan itu apa. Kalau lu jagonya jahit, ya lu jangan buka bengkel. Lu jagonya nyangkul, ya jangan buka toko laptop gitu. Jadi fokus di apa yang lu bisa create apa ya sebaik mungkin lah gitu. Passion lu apa gitu. Tapi sebenarnya tadi kuncinya udah maksudnya intinya tuh kita udah tadi lu udah ngasih tahu gitu. Kalau karena bisnis itu adalah satu yang bentuknya adalah evolusi, bukan revolusi. Evolusi itu kan lama, berproses, ya kan? Metamorfosis dipakai lagi. Gua udah pakai evolusi tuh metamorfosis makin panjang banget. Jadi kalau misalnya gue ikut dia kan berfotosintesis. jadi kupu-kupu. Sekarang kepompong. metamorfosis itu gabungan antara dua Gila, dibeloknya ke sana lagi. Bu, gila dia belokinnya ke sana. Orang lawas. Orang lama susah. Siapa penyanyi Guns N' Roses? Siapa? Ayo. ya. Ya, balik lagi. Jadi buka usaha itu bukan apa ya namanya, kata Rizky tadi buka usaha itu bukan revolusi tapi evolusi. It takes time. Evolution. Jadi itu punya apa namanya memakan waktu yang lama gitu. Nggak ada yang instan. Jangankan lu tulisannya mie instan, tapi lu juga ada proses kan, lu ngebuatnya. Harus masak air dulu. Harus masak. Jadi harus ada prosesnya, semua itu ada prosesnya. Jadi jangan lu pikir lu buka usaha sekarang, bulan depan lu udah balik modal. Itu mimpi basah di siang bolong. Gue setuju tadi apa yang Rizky bilang. Jadi lebih ke mungkin orang akan lebih mudah jalannya, akan lebih terbuka jalannya pada saat lu melakukan usaha yang sesuai sama passion lu. Bukan berarti yang melakukan usaha di luar passion lu itu bukan berarti nggak akan berhasil.
Tapi kalau masalah berhasil nggak berhasil itu urusan Allah yang ngatur lah. Cuman prosesnya akan lebih mudah terbuka pada saat lu menjalankan usaha sesuai passion lu. Orang yang menjalankan usaha nggak sesuai passion bukannya nggak mungkin berhasil. Karena prosesnya akan lebih lama, lebih melelahkan. Karena lu nggak passion di situ kan. Kalau lu emang suka, lu passion, semua proses itu nggak berasa, gitu kan. Kalau lu menjalankan sesuai passion itu ada unsur happy-nya di situ, ada unsur semangat. Pada saat lu melakukan usaha itu semangat, happy, lu akan lebih membuka Peluang-peluang baru. Peluang-peluang baru akan mendatangkan orang-orang yang mungkin sesuai dengan usaha yang lu jalanin. Akan di backup itu. Jadi balik lagi ke yang kita obrolin tadi, lokasi itu hanya sebagai salah satu elemen. Jadi nggak usah terlalu dipikirin yang harus gimana. Benar kata Wisnu tadi, untuk menuju sukses itu bukan seperti membalikan telapak tangan gitu. Bukan seperti salto juga ya. Perlu waktu, perlu proses, di mana suatu saat akan menemukan titik gua harusnya begini, dari sisi ini harusnya begini. Ini tuh masing-masing orang akan ketemu itu. Jadi tetap fokus, tetap komitmen apa yang udah kita jalanin. Kalau berdua masalah lokasi, lo pasti akan ketemu nanti titiknya. Lokasi gue yang tepat begini. Lo membuka cabang satu lagi, lokasi gue harusnya memang kayak gini. Itu nanti ketemu berdasarkan evolusi itu tadi. Jadi, dan yang penting salah satu adalah menjaga brand. Ya, Wisnu juga pasti punya brand. Orang lain kan punya konsep, punya visi misi tersendiri dari brand itu. Nah, gue juga mungkin kalau dari sisi pantau, ayam goreng pantau, gue juga punya konsepnya. Salah satunya, gue bukan restoran yang kelasnya tuh high banget gitu. Gue adalah warung restoran yang kelasnya B, yang mungkin harganya juga nggak harga yang gimana banget. Was nanti gue buka di mana, konsepnya, ambience-nya, ya mungkin tetap akan gue samain kayak gini. Ya mungkin nanti ya belum lah, gue juga baru beberapa bulan. Jadi oke, kita kesimpulan dari hari ini episode hari ini adalah komen aja udah amat. Evolusi. Kesimpulannya adalah ya Lakuin aja, nggak usah banyak mikir. Kalau salah itu biasa. Do it by passion dan terus inovasi. memikirkan merdeka. Semangat aja sih. Semangat aja. Apalagi kondisi COVID begini. Ya. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mumpung nggak banyak orang lagi berani berspekulasi untuk buka usaha ya di saat kayak gini. Ya di satu sisi mungkin banyak teman-teman lain yang butuh pekerjaan. Kalau misalnya kita sudah punya satu unit bisnis, disyukuri kita bisa menjadi sumber lapangan pekerjaan untuk orang lain dan difokusin aja. Kalau topik yang kita bicarain sekarang hari ini, lokasi menentukan prestasi, itu sebagai salah satu elemen, tapi masih banyak elemen-elemen lainnya yang bisa, yang penting juga harus dikonsider lah gitu. Yeah. So kita akhiri dulu podcast kita hari ini dengan konklusi yang tadi disebutin sama Bapak dosen. Ya, Pak dosen. konklusi tadi. Kesimpulan. Masih ditanya. Zaman skripsi belum ada ya, belum ada. Zamannya dulu ada kata pengantar, kesimpulan. Kesimpulan disebut. Daftar isi. Susah. Jadi itu ya buat teman-teman semua, kalau misalnya kita buka usaha, ya kalau dari episode ini kita bilangkan adalah lokasi menentukan prestasi. Itu hanya sebagai salah satu faktor aja ya. Itu cuma satu faktor aja, karena banyak faktor-faktor lain yang
menentukan dari keberhasilan bisnis lu sendiri. Jadi lokasi itu hanya sebagai faktor penunjang, jadi bukan adalah faktor utama. Betul. Ya. Setuju? Sepakat. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah. Bukan. Ya, biasanya ngelawak ya. Ngelawak ya.